aset sudah dijaminkan, uang sudah habis yang ada di rekening. Jadi untuk mengembalikan itu saya lihatnya kok kecil sekali kemungkinannya. Hampir mustahil, Pak? Ya, hampir mustahil. Pemirsa, kami sudah berada di dalam rumah Andika dan juga Anissa. Ini adalah ruangan pertama yang langsung bisa saya lihat ketika masuk ke dalam rumah. Ini kayaknya gaya Eropa klasik, Pak, ya, rumahnya ini. Terus ini juga ada kolam renang. Ya. Ada kolam renang di sini, Anda bisa lihat, pemirsa. Biasanya tamu-tamu Anissa berkumpul di sini nih, Pak. Ini sudah seperti kamar tidur Iya. Raja Ratu, Pak. Raja. Ini berangkasnya Ini dulu berangkas berisi buku tabungan ya, ada 40 lebih buku tabungan. 40 lebih. Iya. Lebih dari 50.000 jemaah umroh Biro Perjalanan First Travel menunggu kepastian apakah dana umroh yang mereka store ke First Travel bisa kembali. Setelah kedua pemilik First Travel ditangkap Barreskrim Polri, ketidakpastian itu semakin menguat. Sebab dana jemaah yang berjumlah lebih dari Rp800 tidak diketahui keberadaannya. Pemilik First Travel bahkan mengaku lupa kemana saja dana jemaah umroh mengalir. Berbagai isu miring pun mengemuka, tak kalah melihat gaya hidup pemilik dan petinggi First Travel yang serba glamor. Lalu benarkah selama ini uang jemaah dipakai untuk membiayai gaya hidup mewah keluarga pemilik First Travel atau karena uangnya diputar dengan cara ilegal? Dan bagaimana nasib para jemaah? Apakah mereka tetap bisa mendapatkan dananya kembali? Inilah News Story Inside. Saya berada di depan rumah pemilik First Travel Andika Surahman dan Anissa Hasibuan di Jalan Taman Venesia Selatan nomor 99, kawasan Sentul Bogor, Jawa Barat. Rumah seluas 1.000 meter persegi ini dengan harga tanah diperkirakan mencapai 4-5 juta rupiah per meter persegi. Tahun ini telah dihuni pasangan suami istri ini sejak tahun 2014. Tahun itu merupakan tahun kejayaan bagi First Travel sebagai penyelenggara ibadah umroh. Jadi sudah di polis lain sejak tanggal 9, Pak, ya, 9 Agustus. Penggeledahan pertama? Penggeledahan pertama tanggal 16. Ya. Kita pertama polis lain ini karena dikhawatirkan ada barang-barang dokumen yang bisa keluar masuk, yang penting yang mungkin dihilangkan oleh tersangka. Ini nih rumah yang katanya kayak istana. Pemirsa, tim NSI bersama dengan penyidik dari Ditipidum Barreskrim Polri akan langsung masuk ke dalam rumah dari pemilik First Travel Andika Surahman dan Anissa Hasibuan untuk melihat seberapa mewah rumah dari pemilik First Travel ini. Pemirsa, kami sudah berada di dalam rumah Andika dan juga Anissa. Ini adalah ruangan pertama yang langsung bisa saya lihat ketika masuk ke dalam rumah. Ini kayaknya gaya Eropa klasik, Pak, ya, rumahnya ini. Betul. Luasnya sekitar 1.000 meter persegi, langsung ada 2 kursi besar ini. Ini kalau cerita-cerita kerajaan ini lambang kejayaan, Pak, ya? Ya. 2 kursi besar kayak gini. Benar, lambang kejayaan Raja dan Ratu. Raja dan Ratu. Oke, kita akan langsung lihat bagian dalam rumahnya seperti apa. Ini ketika masuk, ini adalah ruang utama, Pak, ya? Ruang keluarga. Iya. Di sini kita langsung lihat, ini ruang utama keluarga. Semua kayaknya furniture di sini itu custom, Pak, ya? Iya. Dipesan khusus. Wah, itu Itu jam ya, Jung Hans. Junhan. Ini jam mahal kan, Pak, ya? Ya. Ada kurang lebih setengah miliar ini. Kurang lebih setengah miliar. Ya, dari Jerman kan. Baru jam saja. Baru jam. Baru jam saja sudah setengah miliar dari Jerman. Ini ornamen-ornamen semua yang ada di rumah Andika dan Anissa, Anda bisa lihat memang kalau tidak salah ya kalau disebut seperti istana, Pak. Ya, benar.
Karena ya memang Modelnya furniture-nya model modelnya istana. seperti Eropa klasik, furniture-nya mahal-mahal. Kemudian ada lampu kristal yang Lampu mewah kristal. seperti Hampir ini. di tiap ruangan ada lampu kristal. Hampir di tiap ruangan ada lampu kristal. Terus ini juga ada kolam renang. Ya. Ada kolam renang di sini. Anda bisa lihat pemirsa. Biasanya tamu-tamu Anissa berkumpul di sini nih, Pak. Iya. Saya tidak bisa membayangkan ya bagaimana ribuan, puluhan ribu jemaah umroh kalau melihat langsung rumah Pak Andika dan Bu Anissa yang sebegini mewahnya, sementara uang mereka tidak balik sampai sekarang. Saya tidak bisa membayangkan itu. Oke, sekarang kita menuju ke ruang keluarganya. Ini ornamen yang dicetak langsung di dinding. Oh ini Pak, Ya. dicetak langsung, nggak Ya. ditempel? Tidak. Ada beberapa macam di ruang kerjanya juga ada yang seperti ini gambar. Macam-macam model-model Khusus ya. ornamennya. Ini lemari tempat souvenir-souvenir. Oh, kalau berpergian ke luar negeri kan Ya. banyak tuh Pak, ini Ya. souvenirnya? Ya itu diantaranya ada beberapa macam. Oke. Termasuk ya Gelas-gelas. souvenir-souvenir dari tempat negara yang mereka kunjungi lah. Banyak juga ini. Ini meja makan Ini meja makannya bernuansa emas, emas semua. semua berwarna emas. Ada lampu kristal juga. Ya. Wow, luar biasa. Ada ruangan gymnya juga, Ada ruang game, minibar. minibar, Ya. ruangan gym. Ketika penggeledahan Pak, apa saja Pak barang-barang yang disita dari rumah ini? Barang-barang yang disita diantaranya dokumen ya, dokumen yang berhubungan dengan perusahaan, termasuk juga barang-barang mewah, ada beberapa barang-barang mewah yang disita. Ada kacamata yang bermerek, ketinggang bermerek, ada mainan airsoft gun juga yang... Airsoft gun? Iya, airsoft gun. Ada berapa Pak? Ada kurang lebih 10 pucuk ya. 10 pucuk? Ya, 10 pucuk. Itu ada suratnya nggak semua Pak? Sampai dengan sekarang yang bersangkutan tidak bisa menunjukkan suratnya. Cuma katanya ada, cuma dia belum bisa menunjukkan sampai dengan sekarang. Terus Pak, tas-tas koleksi dari Bu Anissa kan katanya banyak Pak Ya, yang bermerek. di atas ada tempatnya di situ. Cuma sampai waktu penggeledahan kita belum tidak kita temukan. Cuma Nggak ada tas-tasnya tempatnya ada. Oke. Termasuk handphone yang dibeli, dus-dusnya banyak di atas. Oke, kita langsung saja coba lihat ke atas Pak ya. Boleh. Wow, ini 2 tingkat Pak ya. Iya. Pemirsa, First Travel diperkirakan belum memberangkatkan jemaah sebanyak 58.000 lebih orang. Jika dikalikan dengan dana yang telah disetorkan oleh jemaah, satu orang menyetorkan 14,3 juta rupiah, kemudian ditambah 2,5 juta rupiah lagi, itu artinya First Travel memiliki hutang kepada para jemaah sebanyak lebih dari 830 miliar rupiah. Ternyata selain hutang kepada jemaat, First Travel juga memiliki hutang kepada sejumlah kreditur. Di antaranya adalah perusahaan travel yang mengambil alih persoalan tiketing, visa, dan juga perjalanan umroh jemaah First Travel, PT Kanomas. Nilainya mencapai 80 miliar rupiah. Kemudian hutang kepada penyedia catering dan juga hotel di Mekah dan Madinah yang mencapai 24 miliar rupiah. Maka jika ditotal hutang kepada jemaah dan hutang kepada sejumlah kreditur, itu artinya First Travel memiliki hutang menggunung lebih dari 900 miliar rupiah.